Pada dasarnya, kehidupan manusia tidak terlepas dari sampah. Tahukah kamu sampah yang paling dekat dengan kita? Ya, sampah rumah tangga. Bahkan, sampah itu yang paling sering kita produksi loh. Jika setiap orang menghasilkan sampah, lantas bisa dibayangkan sebanyak apa total sampah yang dihasilkan dari setiap penduduk. Kami kelompok 7, mata kuliah Demografi Sosial, Heronemu Cesar, Ilham Pandu, dan Kinanti Rosita akan mengulasnya dalam video berjudul Sampah Rumah Tangga, Tanggung Jawab Siapa? Selanjutnya muncul pertanyaan, kenapa kita harus peduli dengan sampah yang kita produksi? Apalagi cuma sampah rumah tangga yang secara logika harusnya nggak sebanyak sampah pabrik. Teman-teman, realitasnya data yang bersumber dari Databox yang dirilis tahun 2022 menunjukkan bahwa sampah rumah tangga lah yang menjadi jenis sumber sampah terbanyak di Indonesia, bahkan mencapai 39%. Lalu balik lagi ke pertanyaan awal, masyarakat memang memproduksi jenis sampah terbanyak, tapi kenapa kita harus peduli dengan isu sampah? Nah, kita sebenarnya perlu sadar dampak yang sangat besar yang dihasilkan oleh timbulan sampah, terutama terhadap lingkungan masyarakat. Pertama, volume sampah akan terus bertambah dan tidak terkontrol jika tidak ada upaya efektif dari pemerintah dan juga kesadaran masyarakat. Kedua, sampah berdampak menjadi polusi yang merusak lingkungan. Sampah menjadi polusi yang merusak kualitas tanah, perairan, hingga udara di berbagai daerah. Sampah juga dapat merusak keindahan alam, karena sampah bukanlah hal yang enak dilihat. Kerusakan lingkungan oleh sampah bisa disaksikan secara langsung dari daerah-daerah pembuangan sampah akhir, di mana terlihat gunungan sampah yang menjijikan. Lalu ketiga, sampah juga menjadi sumber penyakit untuk manusia, seperti diare, tifus, dan sebagainya. Salah satu pemikiran yang bisa menjelaskan hubungan antara penduduk dengan lingkungan adalah melalui aliran ekonomi klasik, di mana teori ini didasari atas pendapat Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memiliki pengaruh yang negatif terhadap lingkungan dan juga pembangunan. Adapun logika yang sama juga bisa digunakan, yaitu penduduk yang banyak akan menuntut demand yang besar, sedangkan suplai dari lingkungan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat 5 dalam produksi timbunan sampah di dunia. Kondisi ini diikuti dengan realitas bahwa negara masih belum mampu mengelola sampah dengan baik. Kemenko PMK mencatat sebanyak 7,2 ton sampah atau sepertiga dari total sampah nasional belum terkelola secara baik dan benar. Tentu jika dibiarkan lebih lanjut akan memunculkan masalah-masalah lain. Pada tahun 2022, provinsi dengan timbunan sampah terbanyak adalah Jawa Tengah. Sementara jumlah penduduk di Jawa Tengah menempati posisi ketiga. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak tetapi menempati posisi keempat dengan timbunan sampah. Hal ini dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk bukan merupakan faktor penentu banyaknya sampah yang dihasilkan. Atas dasar implikasi data yang telah dipaparkan, penelitian kami memfokuskan isu sampah dalam konteks perbandingan antara kondisi sampah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Barat sebagai representasi penduduk terbanyak dengan lebih sedikit sampah, sedangkan Jawa Tengah sebagai representasi penduduk lebih sedikit dengan sampah terbanyak. Kami membandingkan kedua provinsi untuk memahami relevansi variabel jumlah penduduk pada timbulan Kali sampah. ini kita akan berbincang dengan rekan kita dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Apa kata mereka? Yuk simak baik-baik. Kalau di rumah sih saya biasanya produksi sampah rumah tangga ya, makanan, sisanya, terus juga paling plastik-plastik bekas sabun-sabun gitu. Nggak pernah sih, jadi langsung aja dicampur gitu ya, sampah organik, anorganik. Pemilahan sampah kayaknya belum sih. Nggak ada sih sejauh ini ya, jadi ya udah sampahnya biarin aja numpuk gitu. Himbauan kayaknya nggak pernah sih. Kalau sampai datang terus ngasih materi sosialisasi nggak pernah sih. Kayaknya ya udah aja gitu. Jujur ya, karena di lingkungan sekitar saya tuh di Jawa Barat, Bekasi ya, itu
isu pengelolaan sampah ini kurang diperhatiin sih. Jadi kita warga ya udah cuma bisa nampung aja sampahnya gitu, tunggu diangkut. Jika dilihat melalui jumlah bank sampah dan tempat pemrosesan akhir atau TPA, Provinsi Jawa Barat memiliki bank sampah yang lebih banyak dibandingkan dengan Jawa Tengah, di mana Jawa Barat sendiri memiliki 4.144 bank sampah dengan menduduki posisi kedua sebagai provinsi dengan TPA terbanyak setelah Jawa Timur. Sedangkan Jawa Tengah sendiri berada di posisi ketiga dengan 3.686 bank sampah. Untuk TPA, Provinsi Jawa Barat memiliki TPA yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, di mana Jawa Barat hanya memiliki 50 TPA, sedangkan Jawa Tengah memiliki 128 TPA. Adapun tiap-tiap provinsi tentunya memiliki berbagai kebijakan dalam menangani pengelolaan sampah. Misalnya, daerah Semarang atau ibu kota dari Jawa Tengah ini memiliki beberapa program, seperti melakukan pembagian tugas yang jelas, mulai dari tingkat kelurahan dan juga kecamatan. Lalu pemerintah Semarang juga melakukan pembuatan jalur khusus bagi truk sampah untuk menanggulangi sampah yang telah menggunung. Program ini berfungsi agar truk yang mengangkut sampah ke tempat pengelolaan sampah terdekat bisa bergerak dengan bebas. Selanjutnya, kebijakan yang ada di Jawa Barat dapat dilihat melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Bandung. Salah satu inovasi penanganan sampah yang dijalankan adalah melalui sistem pelaporan dengan menggunakan Bandung Waste Management atau BWM. Sampah juga biasanya akan dipilah sesuai dengan jenisnya, di mana untuk sampah organik akan dijadikan sebagai kompos dan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Terkait dengan penjabaran data sekunder perbandingan Jawa Barat dan Jawa Tengah, kita berangkat dari asumsi bahwa jumlah penduduk menjadi faktor utama meningkatnya timbulan sampah di suatu daerah. Beberapa studi terdahulu seperti yang dipaparkan oleh Liang di tahun 2019 dan Tahir Zadar di tahun 2014 menunjukkan bahwa faktor jumlah populasi terhadap banyaknya sampah yang diproduksi di satu daerah. Walaupun begitu, kelompok kami ingin mengangkat argumen bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi dan penumpukan sampah di suatu daerah. Pertama, fasilitas pengolahan sampah menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terkait jumlah sampah yang menumpuk di satu daerah. Pengolahan sampah berfungsi untuk mencegah penumpukan volume sampah hingga menggunung dan juga membantu proses daur ulang sampah. Dalam aspek ini, pemerintah berperan besar dalam upaya penanganan isu sampah. Walaupun tidak menutup kemungkinan komunitas masyarakat secara mandiri berkontribusi untuk membangun fasilitas pengolahan sampah. Kedua adalah peran komunitas dalam meningkatkan budaya kepedulian terkait isu sampah. Di lingkungan dengan banyak penduduk, volume sampah bisa terkontrol dengan lebih baik jika terdapat kesadaran masyarakat untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga masing-masing, kesadaran untuk berkontribusi dalam proses pengolahan sampah, dan kesadaran untuk mengajak anggota komunitas lainnya dalam kepedulian isu sampah. Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu dalam mengatasi masalah sampah dan mendorong praktek hidup yang lebih sehat. Yang pertama, bisa melalui pemilahan sampah, di mana masyarakat dapat memilah sampah di rumah antara sampah organik dan non-organik, yang hal ini akan mempermudah proses daur ulang dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, masyarakat juga bisa mulai mengurangi penggunaan plastik yang sifatnya sekali pakai. Masyarakat bisa mulai menggunakan tas belanja dengan berbahan kain atau tas serbaguna dan menghindari penggunaan botol air atau wadah plastik yang bersifat sekali pakai. Masyarakat juga bisa mulai membeli barang-barang bekas atau mendaur ulang barang-barang yang masih dapat digunakan. Hal ini tentu saja dapat membantu mengurangi produksi sampah dan meminimalkan dampak kepada lingkungan. Lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk membentuk perilaku cinta lingkungan dari hal kecil sekalipun. Pendidikan juga memiliki peran strategis, yaitu pertama, melakukan penelitian terkait kebiasaan masyarakat dan sampah yang dihasilkan. Kedua, akademisi bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang kebijakan yang tepat sesuai karakteristik masyarakat untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Tidak hanya pendidikan yang dapat memberikan pengetahuan, tetapi media juga memiliki pengaruh besar untuk menginfluence masyarakat Indonesia. Salah satu peran media yang paling penting adalah menyebarkan atau memviralkan kegiatan positif seperti yang dilakukan pada Rawa Group. Dengan begitu, akan banyak yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama.
Ketika membahas masalah sampah, maka diperlukan adanya kontribusi dari semua pihak, baik itu dari masyarakat dan juga pemerintah. Adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan salah satu dari faktor banyaknya timbulan sampah di Indonesia. Namun, perlu dilihat kembali bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan banyaknya timbulan sampah, seperti faktor fasilitas pengolahan sampah, kebijakan dari pemerintah, komunitas, dan juga budaya dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat perlu bersama-sama memiliki kebiasaan untuk hidup sehat, diikuti dengan kebijakan yang efektif dari pemerintah setempat agar muncul kesadaran pada masyarakat.